bensin dan kemudian ditambah dengan amonium sulfat tetes sebanyak 3 mili. Jadi bukan 3 mili diletakkan di tabung kemudian dituangkan, tapi sebanyak 3 mili tapi tetes-tetes hingga dia menimbulkan sebuah endapan. Nah, di sini terlihat endapannya. Endapannya tidak terlalu banyak tapi ada endapan. Nah, di sini berarti menunjukkan bahwa dia positif. Hasilnya positif. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, kami dari Praktikum B. Pada kali ini kita melakukan percobaan protein. Lalu kemudian sub yang kita lakukan yaitu pengendapan protein dengan bantuan logam berat. Nah, lalu logam kita gunakan yaitu PB asetat. Nah, cara kerjanya yaitu kita mengambil 2 mili larutan protein yang terbuat dari campuran putih telur dan air dengan perbandingan 1:1. Nah, lalu larutan ini ditambah dengan PB asetat sebanyak 3 mili dan juga NaOH sebanyak 5 mili. Lalu hasil yang didapatkan adalah larutan beserta endapan berwarna hitam sampai coklat muda. Endapan yang saya dapatkan adalah endapan berwarna coklat muda. Endapan ini dihasilkan dari larutan protein yang ditambahkan dengan NaOH. NaOH berfungsi untuk mendenaturasi protein sehingga terdapat gugus SH atau sulfihidril yang bebas. Nah, lalu gugus SH ini bereaksi dengan logam berat yaitu PB asetat membentuk endapan berwarna coklat muda. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Halo semuanya, jadi di sini kita akan menjelaskan reaksi denaturasi karena alkohol. Jadi di sini protein ditambah alkohol mengalami koagulasi sehingga larutan menjadi keruh dan agak memadat. Karena adanya kompetisi pembentukan ikatan antara protein air dan alkohol air. Alkohol juga mampu merusak ikatan hidrogen antara gugus amina yang terdapat dalam struktur sekunder protein sehingga protein kehilangan air atau terhidratasi dan akhirnya mengendap. Halo teman-teman, di sini kita melakukan uji bioret. Nah, hasilnya itu seperti ini, positif berwarna biru. Ini kontrolnya. Nah, itu karena apa, Lex? Nah, itu tadi itu terjadi karena proteinnya sudah terdenaturasi sehingga tidak ada protein di dalam larutannya. Nah, jadi hasilnya ini dinyatakan positif. Jika warnanya berubah menjadi ungu berarti di dalamnya masih ada protein. Sekian dari kami, terima kasih. Untuk ujian saya lakukan adalah saya menambahkan protein berupa telur adalah reaksi dan kemudian menambahkan bisa makan sebanyak 5 tetes. Setelah itu kita lakukan pemanasan di water bath selama 1 menit. Wujudnya setelah pemanasan itu terdapat endapan kuning dan putih. Jadi kayak kuningnya itu di bawah, putih itu di atasnya. Nah, dari situ kita diamkan dulu sampai benar-benar dingin. Kemudian kita tambahkan juga endapan sebanyak sedikit. Nah, didapat warna oranye di atas endapan putih. Nah, ini berarti tandanya adalah bahwa larutan ini positif terdapat cincin hidrogenit. Jadi pada uji satu protein ini bertujuan untuk menunjukkan adanya cincin vanil di dalam larutan. Halo semua, saya Helena Elva, NRP 6103024019. Hari ini kita ngerjain percobaan milon. Alat dan bahan yang dibutuhin itu ya tabung reaksi, terus water bath, larutan putih telur sama reagen milonnya. Untuk cara kerjanya tuh pertama kita tambahin dulu 5 mili larutan putih telur ke dalam tabung reaksi, terus ditambahin 5 tetes reagen milon. Kemudian kita panasin di water bath selama 3 menit. Nah, tapi setelah dipanaskan itu
tetap putih, jadi kita tambahin lagi dengan 5 tetes reagen Milon, lalu kembali di vortex, terus kembali dipanaskan 3 menit. Namun setelah itu pun larutannya itu tetap putih, yang menandakan dia nggak ada tirosinnya, karena kalau dia mengandung tirosin itu akan berubah jadi merah. Sekian dan terima kasih. Hai all, kita mau mengabarkan hasil terkini dari pengujian Hopkins Co yang kita lakukan. Jadi langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh Aaron. Gimana Aaron? Jadi pertamanya itu kita menuangkan putih telur ya 2 mili dalam tabung reaksi, terus kita menambahkan larutan Hopkins Co sebanyak 2 mili juga. Habis itu kalian ngambil ini ya, aluminium foil ditutup, terus ketika ruangan asam ngambil SO4 sebanyak 2 mili juga. Habis itu setelah itu kan ditutup toh, terus habis itu ditaruh di es, ditunggu sampai muncul warna ungu ya, bentuknya seperti cincin, jadi yang diantara busa sama airnya yang bagian sini. Nah, jadi hal ini tuh bisa terjadi karena reaksi antara asam amino, kan ini kan Hopkins Co, jadi dia tuh mendeteksi adanya asam amino triptofan. Nah, asam amino triptofan ini akan bereaksi dengan reagen Hopkins Co dan juga ada SO4 pekat yang dimana nanti membentuk indol yang wujudnya itu ini seperti ini. Ini merupakan indol yang dihasilkan oleh asam amino triptofan. Sekian dari kami, bye. baik. 1, 2, 3. Oke, jadi ini uji yang kita lakukan adalah uji ninhidrin. Jadi yang pertama itu ambil 2 mili telur putih, 2 mili, lalu diberi 2 mili ninhidrin, lalu itu di vortex dan kemudian dipanaskan di suhu 95 derajat selama kurang lebih 5 menit. Dan hasilnya bisa dilihat warnanya ada kayak ungu gitu, dari yang awalnya seperti putih pucat jadi ungu, kayak ungu violet gitu, Biru ungu. ya. Oke, sekian dari kami, terima kasih. Nah, Jadi kita uji protein dengan N-nitrofusin. Dia itu pertama ditetes, diisi dengan 2 mili larutan protein yaitu putih telur, dan ditetesi dengan 1-2 tetes N-nitrofusin lalu di vortex. Maka hasilnya mengandungkan jadi hasil begini. Nah, hasilnya ini kan larutannya warnanya coklat. Nah, coklat ini beda dengan warna kontrolnya kan. Ini berarti menunjukkan kalau larutan ini tuh punya es bebas yang keliling di larutannya ini. Dia juga punya sedikit warna ungu.